Gimana ya? Bisa diulangin? Kalau di Kan dalam satu server nggak itu kan mendukung, tidak mendukung satu framework, Kak. hmm, Misalnya ada Adonis JS. Nah, apakah kalau menggunakan Docker itu bisa dipakai di server itu, Kak? benar, benar banget. Jadi Docker itu dia punya banyak kontainer yang sistem operasinya itu base bukan sistem operasi, base image-nya itu beda-beda. Contoh ya, kalian mau pakai apa nih? Eh, Adonis contohnya ya. Adonis nggak support di sistem operasi yang kalian pakai. Kalian pakainya tuh Red Hat contohnya. Ternyata di server itu Adonis nggak pakai. Nah, kalian bisa pakai kontainer. Ini udah Kalian pakai simpan, bantal tau. kalian simpan tuh Adonisnya di dalam kontainer yang sistem operasinya itu mendukung Adonis. Contoh dia mendukung di Ubuntu, kalian pakai di kontainer yang Ubuntu gitu. Terus kalian jalankan di dalam Red Hat atau CentOS. Bisa kayak gitu. Alternatifnya bisa kayak gitu emang. Ya. Kalau Docker sih hampir semuanya support nih. Kalau di Docker ini. Ada lagi? Silakan ya kalau mau bertanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Docker ini kalau kalian ingin pakai atau belajar tentang Docker, kalian harus tahu komponen-komponen di dalamnya. Komponen utamanya itu yang bekerja dalam Docker itu apa aja. Yang pertama itu ada Docker image. Docker image. Nah, Docker image ini terdiri dari beberapa lapisan yang mendandakan perubahan atau penambahan dalam image. Gitu. Jadi setiap kalian lakukan perubahan dalam image, nantinya itu akan dibuat layer per layer. Kalau kalian tahu cara kerja Git, gimana Git itu buat commit, gimana Git itu bisa rollback ke commit sebelumnya, itu kurang lebih sama kayak Docker image. Jadi kalau kalian tahu kan di Git itu tuh kita tuh bisa commit kode baru, kita commit, terus kalau tiba-tiba kita ingin balik ke kode sebelumnya atau update sebelumnya, kita bisa rollback. Karena dia ada disusun layer per layer gitu. Jadi dia tinggal balik ke layer sebelumnya atau lapisan sebelumnya. Image juga itu kayak gitu. Nanti aku liatin gambarannya ya. Terus Docker image ini juga merupakan template dasar untuk Docker container. Jadi beda ya, Docker image sama Docker container itu beda. Tapi mereka saling berhubungan. Nanti kalau kalian buat Docker container, kalian butuh image dulu nih untuk mendasari si container itu. Ya aku contohin deh. Untuk Docker image, ini ada gambarannya. Aku ambil di salah satu buku ya, Understanding Docker Image. Nah, kalau kalian lihat nih di gambarannya ya, anggaplah semua ini itu image ya, sebuah image Docker. Di dalamnya itu ada terdiri dari beberapa layer. Pertama paling bawah tuh dia punya kernel, dia punya ini snapshot sistem operasi gitu. Jadi dia punya kernel. Terus di atasnya itu ada layer pertama itu dia ada base image. Jadi dia diinstalin ternyata di dalam apa namanya kontainer itu base image-nya Debian. Berarti dia punya snapshot sistem Debian di dalamnya. Gitu. Terus di atas layer keduanya lagi, layer ketiganya ini ada ECMAScript atau ECMAScript. Aku nggak tahu ECMAS atau ECMAScript yang di gambar ini. Pokoknya dia ada ECMAS di dalam image-nya. Terus dia nambahin Apache. Maka saat dia nambahin Apache, dia akan buat layer baru lagi di atas layer image ECMAS ini gitu. Saling nimpa lah pokoknya. Makanya di dalam image ini ada Apache-nya. Gitu. Nah, saat dia di running atau image ini dijalankan jadi sebuah kontainer, maka dia akan muncul layer baru di atasnya, yaitu writable container. Writable layer. Kayak gitu. Kurang lebih strukturnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Ya, mungkin nanti kalau udah dicontohin ya baru kalian ada gambaran mau bertanya apa. Aku next aja dulu ya untuk ini. Nah, tadi kan kita Docker image, sekarang ke Docker container nih.
Kalau Docker container apa? Docker container ini lingkungan kerja ya, di mana pengguna dapat mengisolasi aplikasi dari sistem yang mendasarinya. Seperti penjelasan sebelumnya tadi ya. Jadi kontainer ini akan mengisolasi aplikasi kita. Sistem yang mendasarinya itu maksudnya apa? Yang sistem operasi laptop kita. Gitu. Kontainer ini memastikan aplikasi kita bekerja dengan lancar di lingkungan apapun. Perlu teman-teman tahu ya, salah satu kendala kita ya kalau sebagai programmer saat kita melakukan development atau melakukan pengembangan, kita buat satu project lah contoh ya. Kalian kerja bareng tim nih, 3 orang lah. Timnya skala kecil aja, 3 orang. Tapi 3 orang ini punya sistem operasi laptop berbeda-beda nih. Kalian pakai Windows, teman kalian pakai Linux, teman kalian pakai Mac OS. Udah 3 sistem operasi berbeda nih. Nah, tapi kalian ngoding aplikasi yang sama. Itu pasti ada aja kendalanya. Itu yang berhubungan dengan sistem operasi. Paling umum itu path atau lokasi folder. Kalau kalian tahu, Windows itu pakai forward slash untuk memetakan path atau lokasi folder. Kalau di Linux pakai backslash. Makanya dia saat kalian masukin, kalian ngoding program di Windows, terus kalian jalankan di Ubuntu, itu pasti ada error. Karena dia nggak tahu nih, apa path-nya beda gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai kontainer, itu aman gitu. Dia akan bisa jalan di lingkungan apapun. Karena dia kan nggak terganggu sama sistem yang mendasarinya kan, seperti penjelasannya. Dia nggak terganggu dari entah itu sistem yang mendasarinya Windows atau Ubuntu, itu dia nggak akan terganggu. Makanya kalian pindah-pindah dari sistem operasi A ke B itu gampang, mudah gitu. Nggak perlu mikirin rubah kode lagi sih. Kayak gitu kontainer. Terus kontainer ini berisi di dalam nanti itu ada kode yang pastinya ya. Kode yang udah kalian tulis, masukin ke dalam kontainer. Proses di dalamnya juga. Jadi kalau kalian pakai Node.js nanti jalan di dalam kontainernya. Networking otomatis kalian butuh di dalamnya, jadi akan ada proses networking juga. Config juga nanti kalau kalian pakai env environment variable itu masukin juga nih dalam kontainer biar aplikasi kalian tahu env-nya apa. Ada dependensi, yang pastinya dependensi penting ya. Kalau nggak ada dependensi nanti program kalian nggak jalan. Kayak gitu nanti isi dari kontainer itu. Oke. Life cycle-nya gimana? Siklus hidup atau proses Docker itu kayak gimana? Sebuah kontainer dalam Docker itu kayak gimana? Jadi life cycle-nya atau siklusnya, pertama yang pastinya kalian harus butuh image dulu. Image. Dari image ini kalian jalankan. Saat kalian memerintahkan Docker untuk running image ini, maka Docker itu akan merubah image itu menjadi sebuah kontainer. Gitu. Running container namanya. Jadi dijalankan dulu nih image-nya jadi running container. Saat proses di dalam container itu stop atau selesai, dia akan masuk ke stop container. Dari container yang tadi lagi running di stop sama Docker. Gitu. Nah, kontainer yang stop ini kalau kalian ingin simpan ya, contohnya kalian udah cocok nih, oke kontainernya jalan dengan sesuai gitu, sesuai harapan kalian. Kalian mau masukin ke repository kalian atau kalian mau deploy, ya udah kalian commit dia. Jadi new image, jadi kontainer tadi itu akan berubah jadi image baru yang bisa kalian pakai ke depannya lagi gitu. Itu siklusnya. Oke, aku contohin deh ya. Pertama untuk image, kalian mungkin penasaran maksudnya image ini apa sih? Udah. Kita kalau kalian mau cari image nih, kayak teman-teman tadi nanya, gimana kalau ada sistem operasi yang nggak support framework atau tools gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat situsnya itu Docker Hub ya, hub.docker.com. Di sini ini tempat official image disimpan nih di sini. Jadi kalian kalau mau download image dari sini. Nah, di sini kalau kalian lihat nih ada beberapa official image yang dipajang di sini. Pertama ada Nginx. Nih, kalian kalau mau install Nginx pakai Docker bisa juga nih. Nginx, ada MongoDB, Alpine, Node.js, Redis.
Banyak pokoknya image-nya. Di sini ada Postgres, Ubuntu, dan lain-lain nih. Jadi kalian tergantung mau running apa di dalam kontainer. Contoh, kalian ingin jalankan Docker, bukan Docker, Java di dalam kontainer. Java itu kan butuh OpenJDK untuk running. Maka kalian pakai image OpenJDK berarti. Kayak gitu ya. Kalau kalian mau jalankan Node.js, aplikasi JavaScript gitu, berarti kalian harus pakai image Node.js ini. Itu kan JavaScript kalau mau running di luar browser harus ada pakai Node.js kan ya. Berarti Node.js ini yang harus kalian install. Kayak gitu. Kalau Golang juga ada, kalian tinggal searching di sini aja. Golang. Nih, di sini ada Golang juga nih. Jadi kalau kalian mau masukin aplikasi Golang kalian, aplikasi Go kalian ke dalam kontainer, berarti kalian harus pakai image Golang. Karena di dalam image-nya udah ada Golangnya yang bisa kalian langsung pakai gitu. Image itu bermacam-macam. Mau apa nih? Mau BusyBox? Ada BusyBox. BusyBox. Mau apa? Red Hat. Banyak pokoknya ya. Nah, untuk downloadnya gimana? Contoh kita contohin BusyBox ini, soalnya ini kecil. Oke, aku buka terminal code. Kita langsung contohin aja ya. Oke. Cukup nggak zoomnya? Atau masih kekecilan? Kita tuh kalau pakai Docker ini ya, banyak main di terminal soalnya. Setahu aku Docker itu nggak ada UI-nya soalnya. Jadi kita main ketik-ketik gitu. Oke. Di sini aku udah ada Dockernya ya. Jadi kalau kalian belum install, tinggal install dulu. Aku udah bisa munculin perintah Dockernya nih di sini nih. Oke. Nah, untuk Docker image nih, kita pertama harus tahu dulu nih komen-komen kalau kita mau manajemen image itu kayak gimana. Pertama, untuk melihat daftar image dalam lokal kita, perintahnya itu docker image ls. Ini untuk lihat ada image apa aja di laptop kita. Ini aku enter. Ini di sini muncul nih. Aku punya 5 image di dalamnya. Aku punya image Ubuntu, aku punya image Postgres, Node aku punya 2 di sini. Yang Alpine sama Lattice. Ini image yang kita sebut-sebut tadi, image itu ini namanya image. Size-nya tuh ya kurang lebih kecil lah, nggak sebesar aslinya gitu lah. Nah, kita coba download yang BusyBox tadi ya. Ini ada komennya sebelah kanan ini, kalau kalian lihat ada docker pull BusyBox. Itu komen untuk nge-pull image atau nge-download image. Kalian bisa copy aja. Ini aku copy. Aku paste ke sini. Docker pull BusyBox ya. Ini kalian enter aja. Ya. Nah, dia bakalan download tuh. Nah, ini udah selesai. Dia akan pulling BusyBox-nya, terus disimpan ke laptop kita. Sekarang kalau kita perintahkan lagi nih, docker image ini. Docker image ls. Nah, sekarang udah ada nih BusyBox. Yang barusan kita pull tadi. Kayak gitu ya, kalau kalian nanti mau cari image, mau disimpan ke laptop kalian, itu kalian tinggal kayak gitu aja, di docker pull aja. Oke. Kalau mau shortcut-nya tuh, komen singkatnya kalau mau lihat image itu docker images ya. Tambahin imbuhan S di ujungnya. Jadi nggak perlu ls kayak gini, jadi image kayak gini. Nah, sama aja sih, outputnya bakalan sama. Cuma dia lebih singkat komennya. Kayak gitu. Kalian mau lihat ini contohnya, apa namanya, keterangan tentang image-nya itu bisa juga. Contoh ya, kalian mau lihat tentang Postgres ini. Postgres ya. Kalian bisa ketikkan perintah docker inspect, terus masukin namanya, nama repo-nya atau ID-nya, lebih bagus ID-nya sih. Jadi aku copy ID-nya. Kita bakal lihat keterangan atau deskripsi dari si apa namanya image Postgres ini. Isinya kayak gini. Ini yang aku bilang tadi layer berlayar. Dia ada punya beberapa layer di dalamnya.
Terus dia punya workdir yang dibuat di dalamnya. Ada environment-nya juga di sini, coba kalian lihat, ada env, ada portnya, jadi kita bisa tahu nih, oh kontainer ini nanti image ini dia buka port berapa, oh, dia buka port 5432, itu bisa kalian akses nantinya, kayak gitu. Oke, sekarang kita contohin untuk running kontainer deh, gimana cara kita buat kontainer ya. Kita pakai, bentar aku cek image. Aku pakai Ubuntu aja deh. Aku pakai image Ubuntu biar kita bisa jalanin komen-komen di dalamnya ya. Perintahnya untuk jalanin ini, apa namanya, kontainer, itu simpel aja. Perintahnya itu docker spasiran ya. Jadi untuk running kontainer itu ada beberapa, jadi ada beberapa opsi di sini nanti, nama image dan proses yang ingin dijalankan. 3 itu sebenarnya untuk running kontainer. Jadi ada option yang harus kalian pasangin, terus tuliskan nama image-nya, dan proses apa yang ingin kalian jalankan di dalam kontainer. Begitu. Nah, contohnya, dockeran. Aku punya opsi satu, kalian namanya itu TI. Opsinya itu TI. TI ini maksudnya terminal interaktif. Jadi kita bisa pakai terminal di dalam kontainernya. Tuh. Terus aku mau pakai image tuh yang tadi yang Ubuntu, tag-nya 14.04. Nah, aku pakai image ini. Terus aku mau jalanin apa nih di dalam terminalnya? Kalian bisa jalanin echo hello world. Bisa kayak gitu, atau kayak echo aja deh. Sorry. Tuh muncul tuh hello world. Nah, kalau perlu kalian tahu ya, Docker ini dia bakalan jalan selama prosesnya di dalam itu belum selesai. Karena kita di sini hanya ngejalanin echo doang di dalam kontainer. Maka kontainernya itu langsung ditutup. Setelah kita kayak gitu. Aku masih share terminal kan? Atau aku share yang lain? Halo? Oke. Itu kurang lebih cara jalanin kontainer ya. Jalanin kontainer itu kayak gitu. Jadi kalau kalian mau lihat kontainer yang running kayak gimana, kalian bisa docker ps untuk melihat kontainer yang lagi running itu apa aja. Di sini kan aku nggak running apa-apa, ya, makanya dia nggak ada apa-apa di sini. Tadi aku running kontainer tapi dia udah stop, makanya dia nggak ada di daftar ini. Soalnya docker ps ini, komen ini itu hanya ngeliatin docker yang lagi running, kontainer yang lagi running. Kalau yang udah stop nggak akan muncul di sini. Kalau mau lihat yang udah stop itu tinggal docker ps -e. Nah nih, aku tadi running ini gitu. ID-nya ini, name-nya ini. Name-nya ini. Tapi ini udah stop. Tuh. Komennya kelihatan nih, echo hello world. Gitu. Sekarang aku jalanin masuk ke dalam kontainernya ya. Jadi aku jalanin tadi. Aku akan jalanin lagi nih, dockeran. Tapi aku nggak makan echo aja. Aku akan pakai proses bash. Bash ini apa? Bash itu terminal ya. Jadi saat aku enter nih, kita akan dilempar ke dalam kontainernya, langsung masuk ke dalam terminal kontainernya. Oke, enter. Nah, sekarang aku ada di dalam kontainer nih, bukan di terminal laptop aku sekarang. Aku ls di dalam kontainer tuh isinya ini sama aja. Karena aku pakai image-nya Ubuntu ya. Aku pakai image Ubuntu, makanya itu kurang lebih isi foldernya itu sama. Tuh.
Aku buat terminal baru deh biar bisa ngebandingin gitu ya. Ya, di sini ini kan sistem operasiku nih yang sekarang di laptop. Aku juga Ubuntu sih, sistem operasinya Ubuntu. Di dalam kontainer juga Ubuntu. Aku kalau liatin versinya, nih, aku tuh laptopku pakai sistem operasi Ubuntu versi 20. Nah, kalau dalam kontainer kita lihat beda ya. Dia pakai Trusty, aku pakai Vokal. Dia pakai versi 14 nih. Aku pakai di laptopku pakai versi 20. Beda ya. Karena kita dalam kontainer, makanya dia nggak akan sama gitu dengan sistem operasi bawaanku. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Ini aku masih dalam kontainer nih. Jadi aku bisa ngelakuin apa aja nih. Kalian bisa contoh apt install curl. Bisa kalian install sesuatu dalam kontainer. Tuh, dia jalanin kan instalasinya. Jadi itu sama aja kayak kalian punya laptop lain gitu. Bisa Kak pakai. mau tanya, Boleh. itu kan di dalam kontainernya kan bisa nginstal apa aja ya, bisa nginstal cur kayak tadi kakaknya itu. Benar-benar. Berarti itu bisa nginstal tools ya kak ya? Benar-benar bisa. Terus apa kak bedanya Bedanya, nginstal tools di kontainer sama di luar kontainer? bedanya, kalau bedanya tuh kalau di dalam kontainer, pertama ya, kalau kita pakai kontainer, itu size-nya lebih kecil, lebih ringan gitu. Oh, jadi ukurannya lebih kecil gitu. Benar-benar banget. Itu ukurannya kecil. Nggak sama dengan ukuran aslinya gitu. Ini aku stop aja ya. Misalnya lemot. Contoh ya, kalian tuh lihat ini. Size dari si Ubuntu aja, itu kalau kalian download, aslinya Ubuntu itu kan 1 GB lebih kan ya, Ya. ukurannya tuh. Nah, di Docker tuh hanya 197 MB doang tuh, lihat. Jauh kan bedanya. Itu jadi dia lebih ringan. Terus kedua bisa kalian pindah-pindah gitu. Kalian bisa pindah-pindah image-nya ini, bisa kalian pindah-pindah ke laptop lain, ke server lain yang pastinya harus ada Docker dulu tuh di laptop lain itu. Kayak gitu. Ya gitu sih. Lebih mudah untuk manage-nya juga. Nah, sekarang aku masih dalam kontainer nih. Kalau aku Docker PS ya, nih ada satu running container. Nih ID-nya ini kalian lihat 007F. Kita juga ada di dalam 007F nih. Sekarang kontainer kita lagi running di dalamnya. Kayak gitu. Ini kalau aku stopnya itu Ctrl D aja atau tulis aja exit di dalam kontainer exit atau Ctrl D. Sama aja nih, dia exit kan. Nah, sekarang kalau aku Docker PS lagi, udah hilang. Udah nggak ada. Karena dia udah stop kan ya. Jadi kalau mau lihat yang stop ya tambahin disk E. Nih, ada 2 yang udah stop. Tadi yang pertama kita buat ini, yang kedua ini. Itu kalau running container. Apalagi ya? Oke, sekarang aku hapus dulu ya yang tadi. Kalau mau hapus kontainer gimana? Nah, kalau hapus kontainer nih, kalian docker di SSE. Nah, di sini kan ada kontainer yang udah stop nih. Kalau kalian udah nggak mau pakai, dihapus aja ya. Soalnya ini dia nyimpan memori juga, makan memori juga. Jadi kita hapus aja. Untuk hapus kontainer itu simple. Komennya itu docker rm remove spasi ID-nya atau name-nya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Aku pakai ID-nya aja. Kayak gini. Kalau kalau mau remove sekali 2 gitu, bisa kalian langsung spasi aja gitu. Masukin 2 ID berarti. Nah, ini sekarang udah kehapus semua nih.
Kan udah hapus. Oke, sekarang kita coba buat image baru. Kita coba buat image baru ya. Docker image. Kita pakai Ubuntu aja lagi nih. Kita Ubuntu aja. Nah, aku pakai Docker run -di. Gak usah pakai -di aja. -di Ubuntu 14.04. Kita jalankan perintah kayak tadi, bash juga. Oke, sekarang kita udah buat. Nah, di dalam ini aku mau buat satu file nih. Ya, jadi ceritanya aku mau melakukan perubahan di dalam image ini. Aku touch file penting.txt. Nah, sekarang kalau kalian ls nih, kita punya file penting di dalam kontainer ini. Kita punya file pentingnya. Kita exit dari kontainer ini. Kalau kita exit, Ctrl D aja. Nah, sekarang Docker yes. Nggak ada kan Docker kontainer yang running. Kalau aku buat lagi komen yang tadi, sama nih komennya. Docker run ti Ubuntu ya. Ini sama. Kalau aku run, kira-kira nih menurut teman-teman semuanya, file tadi masih ada atau enggak? Tadi aku buat file penting di dalam kontainer, terus kontainernya aku stop. Nah, sekarang aku mau running lagi nih. Mau running pakai image yang sama. Kira-kira file pentingnya ada atau enggak? Masih ada karena belum dihapus. Masih ada. Ada yang Ya. lain? Jawabannya? Masih ada, masih. Masih. Oke, aku enter ya. Aku ls nih. Enggak ada filenya. Enggak ada filenya. Kenapa? Karena setiap kita membuat kontainer baru, walaupun dari image yang sama, itu bakalan beda tetap kontennya. Itu bakalan beda terus. Filenya itu udah nggak di kontainer ini, di kontainer yang sebelumnya yang udah kita stop. Itu makanya di sini nggak ada filenya apa-apa. Gitu. Tunggu sebentar ya semuanya. Halo semuanya, kita tunggu Kak Febri dulu ya. Ya, Kak. Oke, gimana nih sampai sejauh ini? Mudeng apa mubeng? Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum join di grup Discord, nanti bisa langsung chat admin aja ya untuk link invitation-nya. Karena untuk link materi, record, dan source code-nya akan kita share di grup Discord. Oke, sorry semuanya, aku balik ya. Siap, silakan Kak Febri. Aku lanjut ya, maaf ya semuanya. Oke, tadi udah sampai mana nih? Sampai file tadi ya. Ternyata jawabannya filenya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, gimana nih kalau ceritanya kita butuh tuh file tadi. File tadi itu kita mau pakai sebenarnya gitu. Ya udah. Kita lihat di history kontainer kita. Nah, file tadi itu adanya di sini nih. Di log Hori ini yang exit-nya itu 3 menit yang lalu. Nah, sementara yang tadi kita cek ada filenya atau enggak itu yang ini, kontainer yang atasnya. Dia udah berbeda kontainer jadinya. Makanya nggak ada filenya. Nih, kita mau ambil filenya ya. Caranya kita buat dia jadi image baru lagi. Kita buat dia jadi image baru ya udah kita commit namanya. Kita butuh ID-nya nih, kita copy aja ID-nya yang ini. Perintahnya itu tinggal docker commit spasi ID tadi
ID image yang ingin kita jadiin, ID container yang ingin kita jadiin image, spasi namanya, kalian mau namain apa gitu. Aku namain new images. Ini ya, aku commit, enter. Sekarang kalau kita lihat daftar image kita tuh, sekarang ada namanya new image yang barusan kita commit tadi. Nah sekarang ini kalau kita running harusnya ada filenya di dalamnya. File yang tadi kita buat itu file penting harusnya udah ada di dalam image baru ini. Coba kita running ya. Docker run /ti new image bash. Oke, kita pakai new image ini sekarang. TLS tuh file pentingnya ada kan. Sekarang dia udah jadi new image gitu, filenya udah tersimpan di dalamnya gitu. Jadi sekarang kalau semua kontainer yang kalian running yang base-nya atau dasarnya pakai new image ini bakalan ada file penting ini. Kayak gitu. Dia bakalan ada semuanya file penting ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi? Kak, tanya. Iya, gimana? Itu dari tim Node.js Kala Pemalang yang ingin saya tanyakan, misal saya punya aplikasi Node.js gitu Kak. Yang mau deploy di VPS-nya atau kita run lewat Docker. Kemudian kalau run lewat Docker itu apa ada efek performanya? Mengingat ada layer tambahan. Aduh, yang nanya siapa ini? Sorry, suara kamu ini bisa diulangin nggak? Gimana tadi? Misalnya saya punya aplikasi Node.js gitu ya Kak. Iya, iya. Itu lebih baik kita deploy langsung ke VPS-nya atau lewat dulu. Kemudian apa ada efek ke performa kalau lewat Docker? Mengingatkan itu ada kayak layer tambahan lagi. Benar. Oke, jadi misalnya nih pertanyaan kamu tadi misalnya kamu punya aplikasi Node ya. Benar? Nah, terus kamu mau deploy langsung ke VPS-nya atau ke dalam Docker untuk masalah performa. Ya. Pertama, kalian kalau deploy langsung ke VPS-nya itu bisa juga sebenarnya. Ya. Kalian kan bisa pakai PM tuh untuk sekarang ya. Kalau orang tuh deploy ke Node.js ke dalam server, itu pakai PM tuh biasanya. Benar ya? Nah, bedanya kalau pakai Docker, kalian bisa scale up aplikasinya. Kalau di PM itu nggak bisa. Kalian harus running lagi untuk dia bisa duplikasi. Tapi kalau Docker itu dia bisa di scale up. Maksudnya scale up ini apa? Jadi gini, ada kasus kayak gini. Kalian server kalian atau aplikasi backend kalian itu di-hit 1000 orang secara bersamaan. Itu kan banyak kan kasus kayak gitu ya. Jadi untuk kamu tuh punya aplikasi Node.js backend gitu kan. Tapi backend kamu ini diakses lah 1 menit itu 1000 orang yang akses backend kamu. Kamu jalannya hanya di VPS langsung kayak gitu. Itu pasti memori kamu bakalan naik, ya penggunaannya bakalan naik. Kalau udah mencapai limitnya, server kamu bakalan restart pasti. Itu istilah namanya downtime. Karena kalau kamu langsung deploy ke dalam VPS-nya gitu, berarti dia langsung kan, nggak ada batasan dia mau pakai RAM berapapun. Kan? Jadi saat dia udah terlalu banyak nih, pakai source, pakai RAM servernya, server kamu tuh akan di-restart karena udah kelebihan beban. Bedanya kalau dengan Docker, itu kalian bisa limit. Limit dia hanya boleh pakai berapa persen RAM. Pertama. Terus saat trafficnya naik nih contoh, kamu tahu aplikasi kamu tuh hanya nahan 500 request per menit. Tapi tiba-tiba weekend nih, orang pada gabut buka HP dan server backend kamu di-hit 1000 orang per menit. Itu kamu bisa scale up yang tadinya hanya satu aplikasi yang melayani user, kalian scale up jadi 2. Jadi 1000 tadi bakalan dibagi 2 ke 2 aplikasi. Kayak gitu. Jelas ya? Gitu. Jadi untuk performa malah lebih bagus Docker sebenarnya. Untuk performa. Keamanan juga lebih bagus Docker. Kalau mau deployment. Apalagi Node.js. Ada lagi nggak? Tanya-tanya aja ya. Entah kalian punya real project atau yang lagi kalian ada rencana mau bikin sesuatu nih, kalian bisa
boleh kok nanya bagusnya kayak gimana kayak tadi. Oke, kalau belum ada aku lanjut lagi ya. Tadi udah sampai di, kita udah buat image baru nih. Kita punya new image, kita udah start juga kontainernya. Nah, sekarang kita akan coba containerization real project sekarang. Aku punya satu project. Kita akan coba containerization dulu. Di mana ya? Kalian mau apa nih bagusnya yang di kontainer? Backend atau front end? Backend ya? Atau front end? Kayaknya di sini banyak anak backend. Oke, backend. Kita pakai Node.js kalau gitu. Oke, ini simple aplikasi aja. Aku buatnya juga buru-buru banget, jadi nggak bagus-bagus banget. Intinya aplikasi ini itu untuk user, register sama login. Ya, di sini tuh, bentar kita bedah dulu nih. Pertama, untuk membuat dia jadi kontainer, kita harus tahu nih aplikasi ini butuh apa aja. Ya, kita lihat dari env-nya. Di sini dia ternyata butuh database. Oke, database-nya. Aku belum ada database-nya di dalam kontainer. Kayaknya ya, aku cek dulu. Ada nggak ada? Oh iya, nggak ada. Kita running dulu deh. Kita buat satu ini ya. Kita buat satu apa namanya? Database dulu. Kita pakai Postgres. Aku pakai Postgres soalnya di Postgres. Nah, kalau kalian bingung nih, pakai image itu gimana sih? Apa namanya? Apa aja yang harus dipakai gitu, informasi apa aja yang harus diisi dalam sebuah image, itu kalian bisa langsung cek di Docker Hub ini. Contoh kayak Postgres ini ya. Di bawah ini dia pasti kasih keterangan gini. Cara masukin password, kalau kalian ingin ngatur passwordnya, nih pakai environment ini, usernya ini, gitu. Dia ada contoh komennya juga kok. Nah ini, Docker run -d, name-nya apa, kalian masukin password apa gitu. Terus kalian mau mounting kemana nanti datanya. Nah, aku udah buat contoh komennya. Aku copy paste aja ya. Nanti aku jelasin maksudnya apa. Oke. Kalian bisa pakai database di mana aja sih. Bagusnya, aku rekomendasikan kalau kalian tuh punya satu database yang decentralized atau database yang udah disimpan di server gitu. Jadi tinggal di-hit dari laptop aja, nggak perlu lagi diubah-ubah, tinggal tambahin table gitu. Jadi kalian pakai Docker pun lebih mudah, kalian nggak perlu install, nggak perlu jalankan ini nih, kontainer untuk database lagi, nggak perlu kayak gitu. Nah, ini sintaksnya ya, sama kayak tadi, kita pakai Docker run untuk running kontainernya. Bedanya di sini ada -d. -d ini apa? Ini option untuk memerintahkan Docker jalankan kontainer ini di background, gitu maksudnya -d ini. Detach mode atau daemon mode ini. Jadi dia akan jalan di background gitu. Di sini aku kasih option name. Aku namain kontainer ini namanya database. Kan kita tahu tadi tuh dia ada namanya, tapi itu nama yang dipasangin si Docker itu auto generate, si Docker langsung yang pilihin namanya. Di sini bisa kita custom dengan tambahin option -name. Namanya aku namain database. Oke, aku pasangin -net atau network. Itu. Jadi aku akan buat satu jaringan khusus di dalam Docker ini. Makanya aku buat namanya testnet. Nanti testnet ini akan dipakai oleh si database dan si backend-nya biar bisa mereka saling terhubung gitu melalui network ini. Jadi mereka ibaratnya tuh satu wifi lah gitu. Mereka aku buat satu wifi. Oke, terus di sini ada DSI. DSI ini itu environment namanya. Environment yang dibutuhkan oleh
kontainernya. Kan kita lihat tadi nih di Docker Hub, dia butuh password. Nih, environment variable yang dibutuhin oleh si Postgres itu, Postgres passwordnya. Nah, di sini aku udah masukin juga nih passwordnya apa. Passwordnya ini, usernya ini, nanti nama database-nya di dalam NextDB gitu. Itu environment-nya. Nanti setelah diinstal, semuanya udah ada usernya di dalamnya. Nanti. DSV ini untuk volume. Nanti kalian kalau mau belajar lebih jauh tentang Docker itu materinya tuh pasti masuk di volume, di net. Nah, untuk sekarang kita nggak bahas sampai di situ dulu ya. Kita hanya ngikutin perintah untuk jalanin si Postgres-nya aja. Di sini aku mounting file system di dalam kontainernya, aku masukin ke dalam laptop aku gitu. Untuk volume ini. Tujuannya untuk itu sih sebenarnya. Oke. Udah nih, komennya selesai sampai sini. Aku enter ya. Sekarang kalau aku docker ps, oke, udah nih, udah running satu buah kontainer. Aku pakai -d ya, jadi dia langsung dijalankan di background gitu. Aku nggak perlu masuk ke terminalnya lagi. Sekarang udah running kontainernya. Oke, udah running. Sekarang saatnya kita menyesuaikan ini env-nya harus disesuaikan ya, karena dia butuh database. Tadi namanya betul, ini betul, ini betul. Nah, bedanya karena nanti setiap kontainer itu dia kan terisolasi tuh, nggak bisa saling terhubung tuh. Nah, untuk saling komunikasi antar kontainer itu dia nggak pakai localhost kayak gini, ya, nggak pakai localhost. Karena nanti kalian bayangin ya, karena nanti ini aplikasi ini aku akan masukkan ke dalam kontainer, otomatis dia bekerjanya itu di dalam kontainer kan. Sementara kontainer itu nggak ada localhost-nya. Oke, nggak ada localhost-nya. Nah, untuk mengetahui, agar kontainer ini nanti tahu di mana database dia, di sini kan kita udah nyediain ini database-nya si ini. Database-nya ini. Bagaimana nih nanti dia tahu nih kalau aku harus connect ke kontainer yang satu nih untuk connect ke database-nya. Kalian pakai name-nya. Pakai name-nya. Jadi localhost itu tinggal diganti aja jadi name si kontainernya. Ini copy aja. Kita ganti nih DB host-nya jadi database. Selesai. Portnya sesuaiin ya. Aku tadi nggak rubah portnya, jadi ini default dari Postgres itu 5432. Udah, gitu aja. Oke. Sekarang kita akan berkenalan dengan Docker file. Nah, Docker file ini yang untuk membuat containerization aplikasi kita. Jadi Docker file ini hanya teks dokumen biasa yang isinya itu komen-komen si Docker isinya nanti. Nih kalian lihat aku ada kasih gambarannya nih. Di samping itu ada copy, ada run, ada copy, ada run. Isinya tuh komen-komen kayak gini. Nanti dari komen-komen ini si Docker akan membuat aplikasi kita menjadi sebuah kontainer. Kayak gitu. Di sini kalian lihat ada tag from, ada perintah from. From ini maksudnya apa? Kita pakai image apa nih untuk membuat image baru? Karena kita akan buat aplikasi Node.js ya. Ini kan Node.js nih. Nih, package.json. Berarti kita pakai base image Node.js ya. Sini kita buat dulu nih Docker filenya. Jadi kalian harus buatnya itu di root-nya ya, bukan di dalam src, di luar src pokoknya. Dia harus sejajar dengan package.json. Namanya itu Docker file. Sorry. Gimana sih? Docker file. Nah, nih. Aku udah punya, aku zoom deh. Aku punya satu Docker file udah. Dia harus di luar ya, jangan taruh dalam folder pokoknya. Dia harus sejajar sama entry point-nya atau sama package.json juga, sejajar gitu. Biar nanti bisa dibaca. Nah, disinilah kita tulis gimana nih untuk buat kontainernya. Pertama, kita butuh from base image-nya apa nih? Aku mau pakai Node karena kita aplikasi Node.js. Aku pakai Node yang versinya latest.
Pokoknya versi paling baru aja gitu. Aku mau pakai Node yang versi paling baru di dalam image-nya nanti. Terus aku akan perintahkan pakai command run, aku mau mkdir, make_dir, atau buat folder nih, aku mau buat folder di dalam, terserah sih nanti buat foldernya itu di mana itu terserah. Di sini aku taruhnya di dalam folder usr src apa ya, node.js project kayak gini. Oke, terus aku perintahkan workdir-nya untuk dipindahin nih, workdir-nya aku pindahin ke ini folder yang udah aku buat. Jadi nanti semua komen-komennya akan dijalankan di dalam workdir ini maksudnya. Kayak gini. Jadi perintah pertama, kita buat dulu satu folder, kita run mkdir-nya, terus kita pindahin, kita merintahkan si Docker pindah folder nih, jangan di folder root, kita masuk ke dalam folder ini. Setelah masuk ke dalam folder ini, yang kita butuhin apa? Kalau kalian apa namanya, ngopi aplikasi Node.js, dari file-file ini yang mana nih yang paling penting menurut kalian? Untuk install dependensinya kita butuh apa nih? Kalau di Node.js? Oh enggak. Yang kita butuhin itu yang pastinya daftar dependensinya, daftar dependensi. Oke. Daftar dependensinya itu ada di package.json ini, makanya ini harus kita pindahin juga ke dalam kontainer. Kita pakai perintah copy. Kita copy semua package.json, entah itu package log atau package.json. Dimasukin semua dalam kontainer. Terus setelah package JSON-nya masuk, kita otomatis perlu filenya dong. File-file ini, controller, config, dan lain-lain kita harus masukin juga kan. Makanya kita pakai copy. Semua kita masukin ke dalam workdir. Masuknya titik ini apa? Semua file ini masukin ke current directory yaitu workdir. Makanya ya perintahnya hanya copy titik-titik saja. Itu berarti kita copy semuanya ke dalam kontainer. Terakhir nih, kita udah punya filenya, kita udah punya package.json-nya. Apa yang kita jalankan kira-kira? Agar program Node.js bisa dijalankan. Bener banget. Kita run npm install. Benar. Kan kita butuh nih. Kalau kita nggak install, otomatis package aplikasinya nggak running dong. Oke. Udah berapa step nih? Kita udah buat folder, pindah folder, copy package.json, copy file, run npm install. Yang terakhir, bukan terakhir, kita harus expose dulu. Expose port. Kan aplikasi ini kan otomatis dia akan pakai port ya. Jadi kalian cek dulu nih portnya berapa. Di sini aku pakai port 9000. Jadi aplikasi ini Node.js ekspresinya jalan di port 9000. Nah, di sini aku expose tuh si port 9000 itu biar nanti orang bisa masuk ke dalam kontainer ngehit endpoint kita. Nah, kita expose portnya. Dan terakhir, setelah semua diinstal, kita udah perintah expose, kita jalankan aplikasinya. Jalan aplikasinya itu tinggal pakai cmd aja. Kita perintahkan node app.js. Simple gitu doang. Nah, nanti dia akan setelah semuanya udah diinstal, dia langsung jalan ini. Node app.js. Karena kita pakai image node ya, otomatis udah ada node.js-nya di dalam. Jadi kita nggak perlu install node.js lagi. Kecuali kalian pakai base image-nya Ubuntu. Itu kan nggak ada node-nya. Berarti kalian di sini harus run apt install node.js. Contohnya kayak gitu. Udah nih, udah selesai. Coba kita running ya. Kita coba jalankan. Kita lihat nih. Bisa nggak nih jadi Docker image. Kita harus ambil path-nya dulu. Di mana lokasinya? Aku ambil. Oke. Kita masuk ke dalam folder tadi.
Di dalamnya udah ada Docker file ya. Nah, kita langsung buat dia jadi image. Perintahnya itu pakai docker build. Docker spasi build build spasi -t ini untuk tagging. Jadi kita bisa namain gitu. Aku namain aplikasinya. Image-nya aku mau namain docker REST. Docker REST gitu ya. Karena isinya REST API. Spasi titik. Titik ini apa? Titik ini dia akan cari di mana nih Docker file berada di dalam Docker REST ini. Dalam sini dia akan cari Docker file ini. Makanya kita kasih titik aja. Maksudnya apa? Cari Docker file-nya di folder ini. Kita perintahkan si Docker kayak gitu. Docker build -t docker REST titik. Apa enter ya? Nah, sekarang dia udah mulai proses pembuatan image-nya nih. Nih, satu-satu dijalanin ya. Dia buat folder dulu, pindah dulu, baru dia copy package.json, dia copy filenya, terus dia running nih, npm install. Kita tunggu aja. Semoga gak lama ya. Sambil nunggu, mau nanya-nanya dulu nggak? Silakan mau nanya-nanya. Oke, apa tuh? Docker file tadi. Ya. Itu kan copy package.json, kenapa dibedain sama yang copy semua? Yang copy itu. Nah, ceritanya gini, apa namanya? Oke, ini sebenarnya sedikit advance ya, tapi aku akan jelasin dikit. Setiap kalian ngejalanin komen kayak gini, itu si Docker itu dia nge-caching atau menyimpan historinya ya. Historinya. Dia akan melakukan pembuatan lagi atau melakukan tugasnya lagi kalau ada yang berubah. Kalau ada yang berubah. Nah, dari semua file ini, kira-kira yang paling sering berubah apa? Otomatis filenya dong ya, bukan package.json-nya kan. Pasti kalau kita mau ngedit, pasti kita edit file-filenya kan. Makanya kita pisahin nih, copy package.json dengan ini kita pisahin. Biar nanti saat kita build lagi nih, kita mau buat image baru karena kita rubah kodenya, berarti dia nggak akan jalanin ini karena kita udah pernah jalankan. Dia nggak akan jalankan ini karena dia udah pernah jalankan. Dia nggak akan jalankan ini juga karena dia udah pernah jalankan. Dia akan jalankan ini karena ada perubahan yang dilakukan. Gitu. Jadi kita bedain biar dia nge-catching gitu, nggak nggak melakukan ini berulang kali copy.package.json nggak perlu. Kita hanya copy, cari file yang berubah aja, nanti dia copy ke sini gitu. Kecuali emang benar-benar kita install dependensi baru, maka ini akan dilakukan lagi gitu. Daripada dia ngelakuin hanya merubah package.json tapi dia ngopi semua file lagi, itu kan berat kan. Kayak gitu. Ini sebenarnya untuk performa sih, best practice-nya kayak gini. Tuh. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Image-nya udah selesai dibuat. Kita docker image. Muncul nih, docker REST. Coba kita jalankan. Kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya ini, aku punya ini deh. Pertama, kita pakai docker run yang pastinya. Kita pakai -d tadi untuk biar dia jalan di background. Kita kasih name-nya apa ya bagus? Backend. Kita namain name-nya backend. Terus kita kasih net tadi, network. Kenapa? Karena kan aku bilang tadi kan, aku mau dia satu wifi nih sama Postgres biar bisa connect ke database-nya. Makanya di sini aku kasih -net yang sama dengan Postgres tadi. Dia pakai testnet. Udah. Terus kita nggak butuh environment di sini. Kita hanya butuh apa lagi? Oh, port. Kalau mau expose port pakai DSP ya. DSP kayak gini itu kita expose port. Maksudnya apa, nanti portnya ini bisa diakses dari luar kontainer kayak gitu. Kita tadi open port berapa? 9.000 ya. 9.000. Ini 9.000 dari dalam. Kalian mau dibuka di luar kontainer itu di port berapa? Kalian bisa isi 9.000 juga atau 9.001. Jadi ceritanya kita forward. Kalau kalian tahu istilah forward, ini forwarding namanya. Mengalihkan portnya.
port aslinya dari dalam kontainer itu 9.000, tapi kalian bisa custom di luar kontainer itu diganti mau jadi berapa, itu bisa di custom. Di sini aku kasih 9.000 aja ya, jadi kita nggak perlu pusing nanti portnya berapa. Kita cek lagi sintaksnya, dockeran udah, -d udah, name backend udah, net udah. Oke, tinggal image-nya apa? Docker res. Udah nih, kita coba ya enter. Kita cek docker ps, udah running. Nah, untuk lihat ya, memastiin kontainer kita ini running nggak nih? Kita bisa lihat lognya. Copy aja nih ID-nya ya. Aku mau lihat apakah dia udah jalan dengan semestinya. Kita lihat masuk ke lihat lognya aja. Perintahnya tuh docker logs spasi ID-nya. ID dari kontainer yang ingin kita lihat lognya. Kita enter ya. Nah, kalian lihat nih. Lognya sukses ya. Service running on port 9.000. Eksekusi query success connection has been established with successfully. Berarti dia udah connect ke database-nya, servernya udah running. Sekarang aku bisa nih akses API aku nih, berarti sekarang aku bisa langsung localhost 9.000/test. Aku ada endpoint test untuk ngecek. Halo, muncul kan? Aku users nih, katanya login dulu katanya. Udah bisa nih sekarang. Berarti berhasil ya. Postgres sama backend kita udah connect kedua kontainer ini. Udah bekerja sama sekarang. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Gitu ya, buat Docker file-nya ini. Docker file-nya. Nanti env-nya kalian sesuaiin ya. Kalau kalian masuk di container, disesuaikan kayak gini. Kayak gitu, kurang lebih. Udah ada gambaran lah ya. Nanti kalian kalau kalian mau buat aplikasi kalian dalam kontainer tuh kayak gitu. Nah, kalau kalian bingung nih tentang Dockerfile tadi. Dockerfile tadi ini kan Dockerfile ini untuk Node.js. Sebenarnya Dockerfile itu di setiap dokumentasi itu ada sebenarnya. Contoh, kalian mau Dockerize Next.js, itu ada Next.js. Lihat ya, Next.js Docker. Kalian lihat aja di dokumentasi Next.js, pasti dia kasih tuh contoh Dockerfile untuk Next.js kayak gimana nih. Nah, ini nih. Kalian mau Docker image, kalau kalian mau masukin Next.js ke dalam Docker image, ini pasti ada. Nih. Adonis, coba kita lihat Adonis ada nggak ya? Adonis Docker. Oke, yang ada dari sini. Poin dari orang lain nih saat pastinya. Bisa so ini ada kan? Mereka contohin kok cara masukin apa namanya? Vue.js semuanya ada pokoknya, Vue.js Docker file. Nih ada Dockerize Vue.js. Tinggal kalian copy aja dari dokumentasinya Docker file-nya. Selesai. Kayak gitu. Untuk Docker file nggak perlu bingung-bingung sintaksnya untuk apa, kayak gimana. Nah, kalian bisa cari sebenarnya di dokumentasi framework yang kalian gunakan atau library yang kalian gunakan. Oke. Sampai sini. Lanjut lagi ya. Kalau belum ada yang bertanya, aku lanjut nih. Kayaknya terakhir deh. Habis Docker file, kita masuk ke Docker registry. Docker registry ini tuh kayak GitHub sih. GitHub. Tadi Docker registry yang aku buka itu Docker Hub. Itu Docker registry sebenarnya. Docker Hub itu. Jadi dia itu merupakan aplikasi web yang gunanya untuk mendistribusikan Docker image. Jadi kita bisa push sama kayak GitHub, kita bisa push image yang udah kita buat, kita masukin ke repository. Itu bisa. Ini kalau aku buka Docker Hub dari ini, dari browserku yang ya, nih kurang lebih repository itu nih. Ada beberapa image yang aku pernah push ke dalam sini.
Nah, nanti kalian bisa push juga ke repository kalian. Yang pastinya kalian harus login dulu ya di Docker Hub, kalian login dulu biar bisa create akun dulu di Docker Hub-nya. Nanti setelah kalian create akun, di sini aku udah create akun, kalian harus login dulu di laptop kalian ya. Caranya tinggal perintahkan docker login. Enter. Di sini di laptopku aku udah login sih. Nih, authentic with access. Aku udah pernah login, makanya aku nggak perlu login lagi nih, login sukses. Jadi sekarang kalau kalian udah login di Dockernya, di laptop kalian udah login, kalian bisa langsung lakukan push. Aku akan push kontainer yang tadi, image yang tadi. Ke image, nah yang ini nih, Docker REST. Kita akan push dia. Oke, syarat push itu ada beberapa syarat push ya. Yang kalau kalian ingin push ke repository kalian, yang pertama, kalian harus merubah nama dari image-nya. Nama image ini harus dirubah, nggak boleh Docker REST kayak gini, nggak boleh. Jadi kita pakai perintah docker tag, ya, spasi ID-nya, spasi nama baru dari image-nya. Di sini aku bukan merubah, tapi aku nambahin aja. Penambahannya itu pertama harus ada username dari repository kalian. Repository kalian itu apa username-nya? Di sini aku username-nya itu bukan ab. Makanya image-nya itu harus namanya kayak gini. Bukan ab/docker REST. Kayak gitu. Jadi harus ada bukan ab/nama image-nya gitu. Biar ini menandakan ini username kalian gitu. Biar push-nya itu nggak salah arah. Kayak gitu. Jadi harus ada setiap image yang ingin di-push itu harus ada username kalian gitu ya. Enter. Sekarang aku images lagi. Udah berubah ya. Docker REST bukan ab/docker REST. Nah, ini bisa aku push sekarang. Perintahnya tinggal docker push nama image-nya. Kayak gini. Nih. Itu repository. Dia bakalan push. Ini prosesnya bakalan lama ya. Jadi aku nggak akan selesaiin prosesnya. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nanti dia akan push layer per layer. Di sini aku ada beberapa layer yang dia akan push satu persatu ke repository Docker Hub-ku. Kayak gitu intinya. Itu aku end ya, aku nggak selesaiin ini soalnya bakalan lama. Soalnya ini kalian lihat size-nya berapa nih, 900 MB. Ctrl C. Nanti kalau udah di-push itu bakalan muncul di sini. Apa namanya? Kalian muncul di Docker Hub kalian. Kayak gitu. Push image. Mana tadi? Oke, selesai materi kita. Untuk Docker itu sampai situ dulu gitu. Jadi kita kenalan dulu ke containerization, gimana cara kita buat kontainer, gimana kita push image baru kita. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin kalian mau lebih lebih advance gitu ya. Mungkin kalian bisa cari-cari di dokumentasinya atau di tutorial lain itu. Nah, untuk sekarang kita belajarnya itu dulu. Setidaknya kalian udah punya gambaran lah ya, Docker itu kayak gimana, kegunaannya itu kayak gimana. Kalau kalian punya interest ke situ, kalian bisa explore lagi. Nah, untuk sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak Nur. Halo Mbak Nur. Oke, mungkin Mbak Nurnya lagi sholat ya. Sorry, aku belum unmute. Oke, aku ulangin lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Febri buat sharing materinya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus cukupkan di sini. Tapi jangan khawatir, nanti setelah ini kita bakalan share link record ataupun materinya di grup Discord. Jadi buat teman-teman yang belum join, bisa langsung chat aja ke Fast Track ya untuk dikasih link invitation-nya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Q&A. Mungkin buat teman-teman yang udah punya pertanyaan, bisa langsung raise hand atau ketik di chat box biar bisa langsung dijawab sama Kak Febri. Silakan yang mau bertanya.
Oke, aku lihat di chat box lumayan rame nih, ada yang nanya dari Kak Armel. Apakah Kak Armel masih di sini? Oh, sepertinya tidak. Oke, saya bacakan ya, Kak. Kak, Docker itu mirip seperti Linux Ubuntu ya? Dibilang mirip sih memang mirip sih sebenarnya. Cuman kalau dibilang apa ya namanya, sama itu enggak. Oke. Emang dia base sistemnya itu dia pakai Unix, Linux juga gitu. Jadi hampir ya kelihatan mirip emang. Oke. Mungkin nanti Kak Armel bisa lihat di recordnya lagi. Ada pertanyaan lagi dari Kak Faris Abdillah. Halo Kak Faris. Sepertinya masih di sini. Kak Faris mau on mic atau aku bacain aja? Dibacain aja. Siap. Jadi Kak Faris nanya, jadi file penting .txt itu ketika kontainernya di-exit, terus kita run lagi, kenapa bisa nggak ada, Kak? Oke, jadi ini sebenarnya yang aku run tadi bukan kontainernya, tapi aku run image baru, image-nya sebenarnya. Ya. Jadi kalau kamu run kontainernya yang udah stop lagi, contoh tadi kan udah stop nih kontainernya, terus kamu mau jalanin lagi kontainernya, pasti filenya ada, karena kita jalanin kontainer yang sama. Cuma di contoh tadi yang aku contohin, aku running image-nya gitu. Base image dari kontainer sebelumnya. Biar kalian tahu nih sebenarnya image itu tuh unreadable atau nggak bisa ditulis. Gitu ya, nggak bisa dirubah isinya image itu. Jadi saat kalian buat kontainer dari image yang sama pun, itu nggak akan ada perubahan dari image aslinya. Kayak gitu. Dia akan disimpan di kontainer yang melakukan perubahan itu. Kayak gitu sih. Oke, gimana Kak Faris? Sudah menjawab? Ya, sudah. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Kak A namanya. Kak, bagaimana cara upload-nya ke server? Bisa dicontohkan? Oke, kalau ke server, maksudnya ke ini ya, di deployment langsung kayak gitu. Aku nggak sengaja aku nggak buat contoh kayak gitu, karena kalian nggak bisa ngikutin nantinya gitu. Dan sekarang pun juga aku tuh sebenarnya materi ini tuh aku buat sesimpel mungkin agar kalian bisa mencontohkan gitu. Sengaja aku nggak bahas sampai situ juga, gitu kan. Untuk sekarang kalau mau dicontohin, minta maaf, sorry banget nih belum bisa, soalnya servernya belum kita siapin gitu. Oke, mungkin bisa di next class ya Kak. Boleh. Siap. Ada pertanyaan lagi dari Kak Marcelino Okta. Halo Kak Marcelino, mau on mic atau aku bacain aja nih? Boleh deh on mic. Oke, silakan. Iya. Kamu nanya, untuk Ya. menjadi DevOps Engineer itu emang kita harus paham Docker sama Kubernetes ya? Sebenarnya enggak juga sih, ya, Docker sama Kubernetes ya. Untuk sekarang mungkin kalian lihatnya tuh requirement untuk jadi DevOps. Perusahaan-perusahaan itu banyak menerima DevOps yang bisa Docker, yang bisa Kubernetes. Sebenarnya DevOps itu nggak harus bisa itu sebenarnya. Yang paling penting menurut aku ya, DevOps itu harus bisa Linux sebenarnya. Ya, harus bisa Unix, harus bisa paham dengan command Linux, paham dengan environment-nya, paham dengan permission-nya atau security-nya. Itu yang penting sebenarnya. Untuk Docker dan Kubernetes itu dia kan berjalannya di atas Linux ya. Jadi itu mudah. Sebenarnya Docker sama Kubernetes itu sama halnya kayak aplikasi yang apa namanya bisa dipelajari lah kayak gitu. Tapi kalau untuk Linux dan environment-nya itu memang benar-benar harus kalian pahami gitu. Jadi nggak harus ya untuk jadi seorang DevOps itu tahu Docker dan Kubernetes. Itu hanya requirement aja dari beberapa perusahaan, dan perusahaan nggak semua yang pakai Docker, nggak semua yang pakai Kubernetes ya, nggak semuanya. Kayak gitu Marcelino. Oke, gimana Kak? Udah menjawab? Udah. Oke, next ada yang mau tanya lagi? Siapa yang mau bertanya? Kalau misalkan malu bisa langsung tulis aja di chat box, nanti dibacain. Jangan malu-malu lah. Masa belajar malu-malu gimana sih?
Nanya aja. Ayo, nih, mumpung bakal dijawab langsung sama Kak Febri nih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Entah itu tentang arsitektur, back end, atau gimana, boleh deh. Tentang bootcamp fast track juga boleh. Boleh juga. Marcelino siapa tahu tertarik dengan DevOps. Kebetulan aku trainernya ya. Iya. Aku trainernya di fast track untuk kelas DevOps. Nah, buat Kak A ya tadi yang nanyain cara upload ke server, ikut bootcamp aja nanti dijelasin. Boleh tuh. Nah, kalau dalam bootcamp tuh pasti lengkap gitu. Full ya, lengkap Full. materinya. Sampai Kubernetes banyak biasanya. Halo, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Udah jelas semua atau bingung mau tanya apa? Oh, ada lagi. Dari Kak Faris lagi. Oke, aku bacain ya Kak. Misalkan kita pilih bootcamp DevOps, nah apakah akan fokus ke bagian back-end? Apa kita juga harus tahu bagian front-end? Mungkin di silabus kita ada ya. Jadi walaupun kita belajarnya tuh back end DevOps, kita harus tahu front end juga gitu. Harus tahu lah, orang back end itu harus tahu front end gitu. Nah, gimana nanti kalau dia ngasih respon yang asal-asalan, orang front end bakal pusing. Makanya back end DevOps itu pasti belajar front end juga kalau kita. Kita malah pakai framework di kelas. Kita pakai React.js. Mungkin bakalan dikasih materinya, tapi nggak terlalu banyak gitu ya Kak. Benar-benar. Jadi kita Bagian front-end-nya. kulit-kulitnya doang, asal tahu gitu cara kerjanya ya udah. Tapi tetap diajarin kok front end. Siap. Kalau ini ada Kak Adam Hawa TV on mic, mau bertanya? Halo, Kak Adam. Iya Mbak. Aduh, Silakan. saya telat sih. Oh, telat. Oke. Mau bertanya atau gimana nih? Paling next aja. Siap. Mungkin nanti dari Kak Adam, kalau misalkan mau lihat atau mencoba ulang yang tadi kita udah bahas, bisa lihat di rekamannya. Kak Adam udah join ke link Discord-nya Fast Track atau belum? Sudah Kak. Sudah Oke, 2. sudah. Oke, siap. Nanti kita share di situ ya. Oke, Iya. sip. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Yuk. Aku stop share boleh nih? Oh, boleh. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Udah jelas semua kayaknya nih, Kak. Pada malu-malu sih gimana ya? Iya. Oke, sip. Mungkin kita ini dulu kali ya, langsung ke sesi akhir. Tapi buat teman-teman yang mungkin sekarang ini masih belum terpikirkan ya mau nanya apa, nanti kalau misalkan tiba-tiba ada ketika coba-coba ulang, ada yang bingung mau tanya-tanya, boleh langsung aja tanya di grup, nanti saya bantu sampaikan ke Kak Febrinya. Oke, berhubung kita waktunya terbatas ya, sayang banget pertemuan kali ini kita harus akhiri. Tapi sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Sejauh mata memandang kayaknya masih foto profil semua nih. Yuk, yang bisa on cam, silakan on cam. Untuk kita sesi foto bersama. Yuk. Ada Kak Adam. Halo Kak Adam, bisa on cam nggak? Oke. Sip.
siap. Yang lain? Ada yang mau on cam lagi? Gak bisa on cam, kamera laptopnya mati, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya banyak juga ya dari peserta Permata Youthpreneur ya. Ada Kak Irfan. Kalau aku lihat dari namanya, ini nama peserta. Kak Irfan, Kak Abdullah, Kak Aditya, sama Kak Tio. Welcome ya. Oke, sip. Sepertinya udah semua. Foto ya. 1, 2, 3. Sip. Thank you buat teman-teman yang udah on cam. Ini ada yang chat. Ada yang chat. Baru datang, Kak. Maaf, telat. Ya, nggak apa-apa. Nanti Kak Irfan jangan lupa join ke Discord-nya Fast Track ya. Karena linknya bakalan di-share di situ. Oke, terima kasih ya buat yang udah on cam. Last but not least, aku mau infoin lagi kalau Fast Track lagi buka pendaftaran untuk kelas online. Kita ada kelas mobile, back-end DevOps, dan nantinya juga bakal ada kelas website. Untuk info lengkapnya, teman-teman bisa langsung kunjungi aja www.fasttrack.com atau pantengin terus di sosial media kita, khususnya di Instagram di @fasttrack_. Oke. Untuk biar afdol nih, mungkin ada closing statement dari Kak Febri. Closing statement? Ya, biar mereka ya? makin semangat mungkin. Oke, dari aku mungkin tetap belajar ya, tetap semangat belajarnya aja. Jangan menyerah, mungkin emang sulit, tapi ya udah, tetap belajar aja gitu. Jalanin aja ya Kak, lama-lama Jalanin terbiasa. aja. Benar. Oke, siap. Thank you buat teman-teman yang udah stay dari pagi sampai siang hari ini dengan semangat. Saya Nur Hasanah, selaku moderator di sesi kelas Introduction to Docker and Docker Container. Minta maaf jika ada salah kata. Kita tutup kelas kali ini dengan mengucap alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next free class. Ya. Makasih semuanya.